Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mengenai mobil Mitsubishi Expander yang tipe Ultimate Matic warna coklat terbaru di tahun 2021. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat, tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Inilah mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat yang kita review. Unit ini termasuk salah satu yang langka karena jarang ditemui di dealer untuk warna coklat ini. Nah, kita mulai dari masalah dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,75 meter dengan tinggi 1,7 meter. Kemudian untuk panjangnya, mobil ini memiliki panjang 4,475 meter. Jadi bagi Anda yang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate dan sedang ingin membangun garasi, maka sebaiknya untuk garasinya berukuran sekitar 4,5 kali 2,5 meter, atau kalau bisa dikenapkan menjadi 5 kali 2,5 meter. Sekarang kita mulai dari bagian depan. Nah, di sini untuk tampilan grillnya kombinasi dua warna antara warna chrome dan warna hitam. Untuk bagian tengah terdapat logo Mitsubishi. Nah, untuk grillnya di sini sudah menggunakan grill model terbaru, model facelift. Kemudian lanjut lagi di bagian atas, di sini terdapat lampu LED position lamp yang berfungsi sebagai lampu senja. Kemudian untuk bagian tengah di sini terdapat lampu utama. Untuk lampu utamanya sudah menggunakan lampu jenis LED, baik lampu dekat maupun lampu jauh. Di bawahnya lagi di sini terdapat lampu sen. Untuk lampu sennya menggunakan lampu jenis bolam. Dan di ujung terdapat lampu fog lamp. Ini berfungsi sebagai lampu kabut. Untuk fog lampnya menggunakan lampu jenis standar. Kemudian untuk front undercutnya di sini berwarna silver. Dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, ini adalah tampilan samping mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat. Untuk warnanya ini cenderung gelap. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Nah, di sini untuk coklatnya merupakan coklat dark bronze. Lalu untuk bagian jendela, untuk bagian atasnya sewarna body. Kemudian untuk pilar B-nya di sini berwarna hitam, dan untuk les bagian bawah di sini berwarna chrome. Lanjut ke bagian handle pintu. Di sini untuk handle pintunya memiliki cover berwarna chrome serta sudah dilengkapi dengan tombol gilas pada bagian ujung. Demikian juga untuk bagian cover spionnya juga memiliki cover berwarna chrome, serta untuk bagian ujungnya sudah dilengkapi dengan lampu sen. Dari bagian spion, sekarang kita lanjutkan ke bagian bawah. Nah, di sini untuk velgnya sudah menggunakan desain velg terbaru. Untuk warna velgnya kombinasi dua warna, warna chrome dan warna hitam. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan merek Bridgestone dengan ukuran bannya 205/55 R16. Untuk ukuran bannya bisa cek di bagian bawah sini. Untuk velg ini sendiri memiliki ukuran 16 inci, serta untuk bagian depan di sini sudah dilengkapi dengan rem jenis Cakram. Dari bagian ban sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, kita mulai dari bagian side undercut. Untuk side undercutnya di sini berwarna silver. Mobil ini memiliki ground clearance atau jarak antara bodi dengan bagian tanah sekitar 205 mm. Untuk tangki BBM-nya terletak di sebelah kiri. Tangki BBM ini memiliki kapasitas 45 liter. Untuk kaca film yang digunakan di sini menggunakan kaca film merek SU atau Konica Minolta. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, itulah tampilan belakang mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini antenanya sudah menggunakan antena model shark fin atau sirip hiu. Kemudian untuk bagian belakang di sini terdapat roof spoiler, serta untuk bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan high mount stop lamp berfungsi sebagai lampu rem. Dan untuk kaca belakangnya di sini sudah dilapisi dengan rear defogger berfungsi sebagai penghilang embun terutama ketika musim hujan. Untuk bagian tengah terdapat wiper belakang, serta untuk kaca belakang ini juga sudah dilapisi dengan kaca film merek ICU atau Konica Minolta. Untuk tampilan lampu belakangnya kurang lebih sama. Di sini untuk desain lampu belakangnya khas dari mobil Expander menggunakan lampu jenis LED. Kemudian lanjut ke bagian tengah backdoor. Di sini terdapat logo Mitsubishi. Nah, oh iya, ada yang ketinggalan. Tadi untuk lampu mundur dan lampu sennya menggunakan lampu jenis standar atau bolam.
Lanjut ke bagian bawah, untuk sisi kanan backdoor di sini terdapat emblem Ultimate. Untuk expander tipe Ultimate ini, bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, untuk lokasi kamera mundurnya ada di belakang sini. Lalu untuk sebelah kiri backdoor, di sini terdapat emblem expander. Di bawah terdapat reflektor. Untuk reflektornya di sini model horizontal. Dan untuk fitur keselamatan, mobil ini sudah dilengkapi dengan 2 buah titik sensor parkir di bagian belakang, sehingga ketika mundur ada objek di belakang, maka sensor ini akan memberikan buzzer peringatan supaya kita tidak menabrak bagian belakang. Dari sensor parkir, lanjut lagi ke bagian bawah. Di bagian bawah terdapat rear undercut berwarna silver. Kemudian untuk ban serepnya ada di kolong situ. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat. Untuk warna coklat ini terbilang langka, baru bisa kami review hari ini. Nah, dari sini sekarang kita masuk ke bagian interior. Kita mulai dari tampilan door trim. Di sini untuk door trimnya, bagian atas berwarna hitam, terdapat aksen jahitan untuk menambah kesan elegan. Lalu untuk bagian tengah, di sini terdapat aksen wood panel. Ini hanya ada pada Expander tipe Ultimate. Kemudian untuk handle pintu bagian dalam berwarna chrome. Dan untuk cover power window-nya, di sini berwarna piano black. Ini untuk window lock. Kemudian sampingnya untuk central lock. Di bagian belakang ada power window. Untuk sisi drivernya sudah auto. Lalu di sini ada laci penyimpanan kecil. Di bawah di sini terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Dan di ujung terdapat speaker utama. Nah, dari bagian bawah sekarang kita lanjut ke bagian dashboard. Untuk dashboardnya kombinasi 2 warna, hitam dan warna beige. Di bagian pilar A di sini terdapat speaker jenis tweeter untuk menghasilkan efek treble. Kemudian ada kisi AC di bagian atas. Nah, di sini ada les warna silver, kemudian ada tombol info untuk pengaturan bagian MID, dan untuk menyalakan mesin tinggal tekan tombol start stop engine. Serta untuk bagian sampingnya di sini terdapat pengaturan spion elektrik, ini untuk pengaturan arah spionnya serta untuk folding, dan di bawah ada tombol stability control. Lanjut lagi, di sini ada laci penyimpanan kecil dilengkapi dengan penutup, dan untuk bagian bawah di sini untuk pedalnya berjumlah 2 buah karena mobil ini menggunakan transmisi matic. Ini untuk tuas membuka kap mesin. Dan untuk bagian bawah ini tuas untuk membuka tangki BBM. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian dalam untuk melihat secara lebih detail lagi. Kita mulai dari cluster meter. Di sini ada tachometer, MID dan juga speedometer. Lalu untuk bagian setir, di sini ada logo Mitsubishi di bagian tengah. Dan untuk bagian setir ini sudah dilengkapi dengan 1 buah SRS airbag. Untuk sebelah kiri terdapat audio switch steering sebagai pengaturan head unit. Lalu di bawahnya di sini terdapat menu voice command dan juga Bluetooth telepon. Untuk sebelah kanan terdapat fitur cruise control untuk pengaturan kecepatan otomatis. Dan di sebelah kiri terdapat tuas untuk pengaturan wiper. Serta untuk yang di sebelah kanan di sini terdapat tuas untuk pengaturan lampu, baik lampu utama, lampu senja maupun lampu fog lamp. Untuk posisi setirnya di sini bisa diatur. Untuk cara pengaturannya tinggal kita tarik tuas ke bawah. Nah, di sini bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur sehingga memudahkan pengemudi menemukan posisi mengemudi yang paling ergonomis. Dari bagian setir kita lanjutkan ke bagian tengah. Di sini terdapat head unit double tint touchscreen merek Sony, bisa dilengkapi dengan fitur USB dan juga Bluetooth. Kemudian di bawahnya ada kisi AC dan juga tombol hazard di bagian tengah. Lalu untuk AC-nya di sini ada tombol untuk arah hembusan, tengah untuk kecepatan fan dan samping kanan untuk suhu AC. Di bawahnya ada tombol rear defogger di sebelah kiri dan untuk bagian tengah tombol untuk air circulator. Lanjut ke bagian floor console. Untuk di bagian floor console ini terdapat 1 buah power outlet, ini bisa digunakan sebagai tempat cas handphone. Lalu ada beberapa laci penyimpanan dan untuk transmisinya menggunakan transmisi matic dengan 4 percepatan. Serta untuk sebelah kanan di sini terdapat handrem model mechanical. Kemudian ini untuk kuncinya sudah menggunakan kunci model keyless. Terdapat 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum dan ini untuk tas tempat penyimpanan buku servis. Untuk konsol boxnya di sini model sliding. Nah, di dalam konsol ini terdapat separator dan juga 1 buah power outlet. Jadi selain di depan kita juga bisa mengecas handphone di dalam konsol box ini. Dari bagian konsol, sekarang kita kembali ke sisi depan. Kita mulai dari bagian samping. Di sini untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter pada bagian pilar B. Kemudian ada airbag untuk fitur keselamatan. Lalu untuk bagian dashboard di bagian tengah ini terdapat aksen wood panel. Dan di sini ada laci penyimpanan terbuka. Ini ada segitiga darurat, biasanya ditaruh di belakang bareng sama dongkrak. Lalu di bawahnya di sini terdapat glove box. Untuk glove box ini, nah di dalamnya masih terdapat 1 buah slot USB. Ini terkoneksi juga ke bagian head unit, tapi hanya bisa buat audio. Untuk videonya menggunakan USB utama.
Nah, dari sini sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor-nya sudah dilengkapi dengan vanity mirror atau cermin, dilengkapi juga dengan penutup. Untuk bagian tengah di sini terdapat lampu kabin. Untuk lampu kabinnya di sini model standar. Lalu untuk sisi pengemudi sudah dilengkapi dengan sun visor dan juga card holder. Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate yang warna coklat. Dari bagian dashboard sekarang kita lanjutkan ke bagian joknya. Nah, untuk joknya di sini interiornya berwarna beige menggunakan bahan fabric kurang lebih sama seperti tipe Ultimate lainnya. Untuk jok bagian pengemudi ini di sini terdapat pengaturan mulai dari height adjuster atau pengaturan ketinggian jok, caranya tinggal diputar. Kemudian ada pengaturan reclining atau sandaran, dan di bagian depan di sini terdapat tuas untuk pengaturan sliding atau pengaturan maju mundur jok. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior bagian depan mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat ini. Nah, dari bagian depan sekarang kita lanjutkan ke baris kedua. Seperti biasa, kita mulai dari tampilan door trim terlebih dahulu. Untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Untuk bagian atas di sini berwarna hitam, terdapat aksen jahitan. Kemudian di bagian tengah di sini terdapat aksen wood panel atau panel kayu. Serta untuk bagian handle pintu dalam berwarna chrome. Dan untuk power window di sini memiliki cover berwarna piano black. Serta ada laci penyimpanan kecil di bagian atas, dan untuk bagian bawahnya terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari bagian door trim, sekarang kita masuk ke bagian interior baris kedua. Untuk di atas, di sini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk kenyamanan penumpang baris tengah dan belakang. Lalu di sini terdapat assist remote retract dan terdapat lampu kabin di bagian tengah. Serta di atas ini juga terdapat sabuk pengaman untuk penumpang baris kedua. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita coba masuk. Untuk penumpang baris kedua ini bisa dimuati oleh 3 orang dewasa, tetapi jika hanya digunakan oleh 2 orang dewasa, maka untuk bagian tengah bisa digunakan sebagai armrest. Nah, di sini untuk posisi duduknya cukup longgar. Tinggi saya di sini 170 cm, tetapi untuk posisi lututnya bisa kita lihat masih sangat longgar sekali. Serta untuk bagian bawah, posisi sepatu saya, footrestnya masih sangat mencukupi. Kita coba majukan full, dan ternyata hasilnya masih tetap sama. Di sini masih sangat longgar untuk penumpang baris kedua. Demikian pula untuk lebarnya juga masih sangat memadai, digunakan oleh 3 orang dewasa. Di sini masih cukup nyaman. Dari baris kedua sekarang kita ingin tahu, kita cek untuk baris ketiga. Cara pelipatannya kurang lebih sama. Ini sangat mudah sekali karena cukup 1 kali lipatan maka sudah bisa diangkat untuk jok tengahnya. Nah, untuk baris ketiga ini idealnya digunakan oleh 2 orang dewasa. Di sini sudah dilengkapi 2 buah headrest. Supaya lebih jelas kita coba masuk ke bagian dalam. Tapi sebelumnya di sini terdapat cup bottle holder, serta di atas terdapat 1 buah power outlet serta laci penyimpanan, dan di atas terdapat assist grip yang model retractable. Supaya lebih jelas, kita coba masuk untuk duduk ke baris ketiga. Seperti apa rasanya duduk di baris ketiga? Nah, seperti biasa kita tutup di kursi baris kedua ini. Nah, ketika sandarnya diangkat, untuk baris ketiga ini posisinya pas sekali. Tapi sebenarnya untuk baris kedua ini masih bisa dimajukan lagi karena tadi saya mundurkan agak mentok sehingga posisi lututnya masih agak ngepas. Tapi ini untuk baris keduanya tadi cukup longgar sekali sehingga sebenarnya masih bisa dimajukan supaya penumpang baris ketiga juga bisa nyaman posisi duduknya. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk baris kedua dan baris ketiga. Dari bagian tengah ini sekarang kita akan lanjutkan untuk melihat ke bagian bagasi, seperti apa kondisi bagasinya. Untuk masalah perawatan, warna coklat ini cenderung memiliki karakter hampir sama dengan warna grey karena memiliki karakter metalik sehingga perawatannya cukup mudah. Nah, untuk bagian belakang di sini terdapat toolkit dan juga dongkrak yang menyatu ke bagian samping sisi kanan sehingga mudah diakses. Serta untuk bagasinya di sini juga sangat longgar. Selain itu di bagian bawah masih terdapat 3 buah slot untuk tempat penyimpanan sepatu sehingga di sini sangat fungsional sekali. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat. Dari bagian belakang, sekarang kita lanjutkan ke bagian depan. Nah, saat ini kondisinya mobilnya sedang persiapan untuk dikirim, sehingga masih dibersihkan. Nah, untuk mesin yang digunakan di sini menggunakan mesin berkode 4A91. Mesin ini memiliki kapasitas 1500 cc dengan dilengkapi teknologi Maybach dan TOHC. Untuk masalah perawatan Anda tidak perlu khawatir karena mobil ini gratis servisnya sampai 50.000 km atau selama 4 tahun. Nah, kurang lebih itulah review mengenai mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate warna coklat.
Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Expander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856, atau bisa juga kunjungi dan follow akun Instagram kami di @niammitsubishi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.